Bab 2729. Tuan Muda sudah datang. Miley menengadah ke langit. Di langit yang jauh, ruang waktu tiba-tiba terbelah. Saat berikutnya, seorang tetua berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Saat tetua berjubah hitam berjalan keluar, seluruh kehampaan bergetar dan kemudian menjadi ilusi. Setengah langkah Master Alam Dewa Transformasi. Begitu tetua itu muncul, gelombang tekanan menyapu dari langit seperti gelombang ombak. Tekanan yang kuat itu seperti puncak gunung, aura para master yang tak terhitung jumlahnya di arena tiba-tiba tercekik. Semua orang terguncang. Apakah ini master dari klan Yang? Mengerikan sekali. Tetua dari klan Zong dan Jongsu tertawa liar, sangat bersemangat. Miley melepaskan jiwa pedang dunia. Jiwa pedang dengan mudah menghalangi tekanan tetua itu. Dia melirik ke arah tetua berjubah hitam, tapi tidak berbicara. Di bawah, ekspresi tetua itu, Jongsu dan sekelompok master klan Zong seperti melihat penyelamat. Klan Yang. Tetua klan Zong buru-buru membungkuk dalam-dalam, Yang Mulia. Jongsu dan yang lainnya juga memberi hormat satu demi satu, dengan ekspresi yang sangat hormat. Tetua berjubah hitam itu tampak tenang, matanya tertuju pada Miley. Kamu meremehkan klan Yangku. Miley tidak berkata apa-apa, dia membuka telapak tangannya dan kekuatan garis darah melonjak dari tangannya. Dalam sekejap, tekanan garis darah menyelimuti sekelilingnya, sangat kuat. Tentu saja, dia harus mengungkapkan identitasnya secara langsung. Lagi pula dia adalah tuan muda klan Yang, dan dia tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman dengan master klan Yang. Bukankah itu perilaku yang bodoh? Melihat kekuatan garis darah Miley, tetua berjubah hitam itu sedikit mengernyit. Apa maksudmu? Mendengar hal ini, Miley tertegun. Kamu tidak kenal garis darahku. Tetua berjubah hitam mencibir, kenapa aku harus kenal dengan garis darahmu? Miley terdiam. Ada yang tidak beres. Orang ini tidak tuh garis darah iblis gila. Ini tidak normal. Mungkinkah pihak lawan bukan klan Yang dari keluarganya? Mungkinkah dirinya sudah salah? Di hati Miley muncul keraguan. Pada saat ini, tetua berjubah hitam berkata dengan dingin, anak muda, apa kamu, klan Zong ini dilindungi oleh klan Yang? Miley menarik pikirannya. Dia melirik tetua berjubah hitam dan bertanya, ketua klan Yang kalian adalah master pedang berbaju biru, kan? Tetua berjubah hitam sedikit mengernyit, ada kilatan keterkejutan muncul di matanya, kenapa kamu tahu master pedang? Mendengar ini, wajah Miley menjadi gelap, karena kamu dari klan Yang, kenapa kamu tidak kenal aku? Tetua berjubah hitam sedikit menyipitkan matanya, aku dari klan Yang, apa aku harus kenal denganmu? Kamu kira kamu ini siapa? Miley melirik tetua berjubah hitam, lalu membuka telapak tangannya dan menara kecil muncul di tangannya, tahu benda ini? Tetua berjubah hitam menggelengkan kepalanya, aku belum pernah lihat. Miley. Menara kecil tiba-tiba menghela nafas dengan suara pelan, majikan muda, orang ini mungkin anggota kecil klan Yang. Jangan tanya dia lagi. Dia bahkan tidak tahu tentang kamu dan aku. Kamu langsung tunjukkan saja kartu trufmu. Miley berpikir sejenak, lalu mengangguk. Dia memandang tetua berjubah hitam. Kamu pernah melihat master pedang berbaju biru? Tetua berjubah hitam mencibir, tentu saja. Miley memandang tetua berjubah hitam, kamu tidak merasa aku mirip dengannya? Tetua berjubah hitam memandang ke arah Miley. Saat berikutnya, dia menjadi geram, bocah, kamu ingin membodohiku. Kenapa? Kamu ingin bilang bahwa kamu adalah anak master pedang berbaju biru. Ini benar-benar sebuah lelucon besar. Siapa di dunia ini yang tidak tahu bahwa master pedang hanya memiliki seorang putri?
Kamu benar-benar berani sekali. Ekspresi Milei membeku. Menara kecil mendesah dengan suara rendah, tragedi. Tragedi yang sangat besar. Tetua berjubah hitam yang marah tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan kekuatan yang menakutkan langsung mengenai Milei. Di kejauhan, Milei sedikit mengernyit, dia bergegas maju dan menebas dengan satu pedang. Puff! Cahaya pedang secara langsung merobek kekuatan mengerikan itu sampai hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, tetua berjubah hitam sedikit mengernyit, "Kamu seorang kultivator pedang." Milei berkata tanpa ekspresi, "Aku sarankan kamu segera hubungi klan Yang." Tetua berjubah hitam berkata dengan galak, "Hanya kamu, apa kamu layak membiarkan master tertinggi klan Yang mengambil tindakan?" Milei merasa sakit kepala, "Bisa tidak kamu berhenti bersikap keras kepala? Hubungi saja sebentar, memangnya bisa mati. Kamu." Tetua berjubah hitam tidak memberi dia kesempatan berbicara dan langsung bergegas ke arahnya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Milei berangsur-angsur menjadi dingin. Dia membuka telapak tangannya dan menebas dengan pedang biru gaib. Boom! Seberkas cahaya pedang meledak dan tetua berjubah hitam langsung terlempar ratusan kaki jauhnya. Pada saat ini, Milei di kejauhan tiba-tiba mengambil pena kebenaran agung, lalu melambaikannya. Puff! Sebuah pena melintas di arena. Di kejauhan, mata tetua berjubah hitam tiba-tiba mengecil, dia mengatupkan kedua tangannya dan dengan cepat mengucapkan mantra di mulutnya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, ada seberkas cahaya hitam keluar dari tubuhnya, menyambut pena kebenaran agung itu. Boom! Saat ledakan bergema, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan tetua berjubah hitam langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pedang biru gaib langsung menebas. Ekspresi ngeri terpancar di mata tetua berjubah hitam itu. Dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Dengan jentikan tangannya, tombak panjang menusuk seperti petir. Boom! Tetua berjubah hitam langsung menikam pedang biru gaib dan seluruh sekte bergetar hebat, kemudian dengan cepat menjadi ilusi. Pada saat itu juga, tombak panjang di tangan tetua berjubah hitam tiba-tiba hancur dan berubah menjadi serpihan di seluruh langit. Boom! Saat tombak panjang itu hancur, tetua berjubah hitam langsung terlempar sejauh ribuan kaki dan begitu dia berhenti, lengannya terbelah. Pedang biru gaib langsung masuk di antara alisnya. Arena tiba-tiba menjadi sunyi. Tetua klan Zong dan ketua sekte Jongsu memandang Milei dengan tidak percaya. Dan tetua berjubah hitam juga tercengang saat ini. Dia sudah setengah langkah alam dewa transformasi, namun dia justru kalah dari pemuda alam dewa kuno agung ini. Tetua berjubah hitam gemetar, ini tidak mungkin. Tidak ada ekspresi di wajah Milei dan Milei kemudian melambaikan lengan bajunya. Boom! Tubuh fisik tetua berjubah hitam langsung hancur. Tepat saat jiwa tetua berjubah hitam hendak hancur total, tiba-tiba dia mengeluarkan kartu token dan kartu token berubah menjadi seberkas cahaya yang membubung ke angkasa. Milei melirik kartu token dengan ekspresi tenang, panggil orang. Tetua berjubah hitam menatap Milei, iya, panggil orang. Milei mengangguk, kalau begitu, panggil saja. Tetua berjubah hitam melirik pena kebenaran agung di pinggang Milei dan mencibir, ternyata kamu mengandalkan pena kebenaran agung, biar ku beritahu, klan yang tidak takut pada pena kebenaran agung, apalagi penamu hanyalah tubuh bayangan, meskipun itu adalah pena kebenaran agung asli, saat melihat klan Yang, dia juga harus merangkak. Milei, sial. Pena kebenaran agung tiba-tiba berkata, boleh aku bunuh dia? Milei berkata pelan, kamu bukannya tidak boleh menyerang sesuka hati. Setelah terdiam beberapa saat, pena kebenaran agung berkata,
memang tidak boleh menyerang sesuka hati, jadi aku akan membuatkan beberapa pengaturan untuknya. Mile. Di kejauhan, tetua berjubah hitam ingin mengatakan sesuatu. Mile tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan pedang langsung tiba di mulutnya, membuat dia menelan kembali apa yang akan dia katakan. Mile menatap tetua berjubah hitam dan berkata, "Diam." Tetua berjubah hitam seolah memikirkan sesuatu. Mile tiba-tiba menoleh melihat tetua klan Zong di kejauhan. Pada saat ini, tubuh fisik tetua klan Zong semakin redup. Mile sedikit mengernyit, "Pembakaran jiwamu ini tidak bisa dihentikan dulu sebentar." Tetua menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, apakah menurutmu semua orang seperti kamu, bakar jiwa seperti sedang bermain, mau henti langsung henti. Sekali jiwa ini terbakar, tidak dapat dihentikan lagi." Mile melirik tetua itu dan berkata, "Kalau begitu kamu mati perlahan saja." Tetua itu tiba-tiba tertawa, dia tertawa terbahak-bahak, "Mile, apa menurutmu kamu bisa menjadi tak terkalahkan dengan dukungan pena kebenaran agung? Biar ku beritahu, kekuatan klan yang sangat kuat. Seperti yang dikatakan senior tadi, jangankan hanya tubuh bayangan pena kebenaran agung, meskipun tubuh utama pena kebenaran agung di sini, klan yang juga tidak takut." Pena kebenaran agung. Mile tidak berbicara. Tetua itu berkata dengan muram lagi, "Mile, aku pasti akan mati, tapi aku akan memberitahumu, sebelum aku mati, aku harus melihatmu mati dulu." Mile mengangguk, "Oke." Pada saat ini, jauh di langit berbintang di atas kepala semua orang, aura menakutkan tiba-tiba menyapu dan segera, seluruh galaksi mulai berguncang. Sudah datang. Pada saat ini, tetua klan Zong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, "Sudah datang. Master klan yang sebenarnya sudah datang." Mile melihat ke kedalaman langit berbintang. Pada saat ini, tekanan tak terlihat menerpa. Tekanan ini jauh melebihi alam dewa transformasi. Gelombang tekanan saja sudah membuat banyak orang di arena sesak napas. Terlalu kuat. Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul di arena. Seorang master yang telah melampaui alam dewa transformasi. Melihat pria paruh baya ini, tetua berjubah hitam tiba-tiba berlutut perlahan dan berkata dengan suara gemetar, "Ben Zhang." Pria paruh baya itu mengabaikan tetua berjubah hitam, dia berjalan perlahan di depan Mile dan di bawah tatapan semua orang. Dia perlahan berlutut, "Ben Zhang, penanggung jawab alam semesta Dewa Langit bertemu Tuan Muda." "Tuan Muda." Begitu kata-kata ini keluar, tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Bersambung.